Selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ya, NS Lookup. Nah, jadi NS Lookup ini adalah tools yang digunakan untuk mengetahui IP address dari sebuah domain ya. Atau sering kita gunakan NS Lookup ini untuk mendiagnosa permasalahan jaringan yang berhubungan dengan DNS. Nah, dengan NS Lookup ini kita bisa mengecek A record-nya atau domain ini web servernya ngarah kemana, atau domain ini mail servernya kemana, atau name servernya kemana. Nah, jadi yang berhubungan dengan DNS itu kita bisa cek dengan menggunakan NS Lookup. Ya, oke, langsung saja ya. Kita coba. Jadi kita ingin melihat Sticky Indonesia itu web servernya ada di server mana gitu. Jadi ya kita coba aja NS Lookup Sticky gitu ya. Sticky Indonesia.ac.id. Nah, jadi dia akan melihat, mencari. Nah, jadi kelihatan di sini ya. Ini IP web server dari domain Sticky Indonesia. Seperti itu ya. Misalnya mau yang lain, Google, NS Lookup google.com. Nah, ternyata IP-nya si Google itu ada banyak. Jadi dia artinya web servernya itu ada lebih dari satu. Ya, dia menggunakan load balancer. Ya, inilah mengapa Google itu kita jarang dengar dia mati ya, nggak bisa diakses ya. Ya karena dia web servernya banyak, tidak satu. Itu ya. Nah, misalkan yang lain kita mau mencari mail server gitu ya. Sticky ini emailnya disimpan di mana sih kan gitu. Nah, kita bisa menggunakan perintah NS Lookup ya. Min type ya. Type itu kita mau cari jenis recordnya apa. Nah, kalau di DNS itu kalau untuk email itu menggunakan record MX. Jadi MX itu artinya mail exchange. Nah, jadi tipenya MX, kemudian Sticky Indonesia ac.id ya. Kemudian dicari. Nah, kita lihat OMX-nya. Nah, ini preference-nya ini 1, 5, 10 ini artinya bobotnya. Oke, ternyata dia ada di Sticky itu ada di Google emailnya. Jadi dia pakai Gmail ya. Jadi kerjasama pakai Google ya. Seperti itu. Atau yang lain, misalkan kita mau ngecek domain apa. Misalkan tipenya sama, emailnya misalkan mau pakai domain punya Google boleh. Oh sorry, Gmail ya namanya. Jadi domain itu gmail.com. Nah, ini alamat mail servernya dari si Gmail gitu ya. Oke, kemudian kita ingin melihat misalkan name server ya. Name server itu artinya kalau mau mengubah konfigurasi itu konfigurasi domain ya, itu adanya di name server. Misalkan ya Sticky ya. Sticky lagi kita coba. Sticky kita pakai name server itu NS ya. Tipenya NS, kita lihat. Nah, berarti untuk si Sticky itu domainnya, DNS-nya itu pada master web. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kalau mau ganti A record, mau ganti MX record dan segala macam record-record yang ada di DNS itu dia harus ganti di DNS-nya master web. Jadi itu. Nah, ini fungsi dari NS Lookup. Oke. Sudah. Selanjutnya trace route. Trace route ini kita gunakan untuk mengecek koneksi juga ya. Mengecek koneksi namun ditunjukkan route
rute dari network itu kemana, atau trafficnya ngarah kemana gitu ya, atau rute perjalanan datanya itu kemana saja gitu, ya. Kalau tadi lewat ping itu kan langsung dia dari servernya yang mereplay. Nah, kalau kita pengen tahu rutenya kemana saja, itu kita bisa menggunakan traceroute, ya. Contoh, saya mau cek kalau dari tempat saya mau ke Sticky gitu ya, server Sticky, itu lewat mana saja kita lihat. Nah, ini IP-nya si web server Sticky, ya. Nah, dia akan mencoba untuk mentrace rutenya lewat mana saja. Oke. Ya. Jadi kalau request timeout yang pertama ini artinya dia bisa jadi rutenya pertama itu ngeblok ICMP ya, ngeblok paket pingnya. Tidak masalah, yang penting trafficnya tetap jalan gitu. Ya, jadi dia pertama ke IP ini, pertama dia ke sini tidak ditemukan, kemudian yang kedua dia ke IP ini, terus ke sini, lalu ke sini. Nah, dia request timeout lagi. Itu artinya bisa jadi device itu tidak mengizinkan paket ping ya, atau ICMP. Oke. Nah, jadi ini sudah sampai ya. Nah, jadi ini rutenya. Rute paket untuk sampai ke ini, ke IP-nya si Sticky. Seperti itu. Jadi untuk analisis misalkan kita mau ping sebuah jaringan tidak bisa gitu ya. Nah, jadi tidak semata-mata itu networknya kita yang bermasalah. Tidak semata-mata bahwa masalahnya ada di sisinya kita. Bisa jadi itu dia terputus di tengah-tengah. Ya, jadi biasanya kalau sudah terputus itu request timeout terus. Ya, jadi misalkan dia sampai di titik kelima, kemudian yang keenam request timeout, ketujuh request timeout, 8 request timeout, 9 juga timeout, sampai maksimal 30 hops, sampai yang ke-30 juga RTO. Nah, itu artinya keputus di tengah jalan ya. Bisa jadi bermasalahnya ada di sisi internet service providernya si Sticky gitu misalnya, ya. Jadi kalau misalkan kita coba ping tidak bisa, ya jangan langsung berkesimpulan bahwa yang bermasalah adalah networknya kita atau ISP-nya kita atau ISP sendiri itu ya. Belum tentu. Bisa jadi problemnya ada di ISP yang tujuannya. Itu ya. Oke, itu fungsi dari traceroute ya. Kemudian ping ya. Ini ping ini hampir mirip dengan traceroute ya. Jadi bisa mengukur rute juga, tapi dia paket yang digunakan ICMP beda. Paket traceroute dengan paket ping itu beda ya. Kemudian kita juga bisa mengukur network latency atau loss ya pada rute tertentu, hampir mirip dengan traceroute. Kita coba saja. Ping Sticky Indonesia.ac.id. Nah, jadi kelihatan ini IP-nya si laptop saya ya. Harusnya IP-nya sama seperti traceroute ini. Oke. Nah, ternyata itu dari komput laptop itu tidak menemukan paket ping dari Sticky ini. Nah, mengapa dia di sini hanya satu hop saja? Nah, itu ada memang beberapa ISP yang tidak memberikan izin atau tidak mengallow paket ping ya, karena ini akan akan membuat traffic atau
membuat koneksi pada ISP itu menjadi penuh gitu. Karena akan di paket pad ping ini akan memberikan traffic yang banyak pada sebuah perangkat network ya. Dia akan menganalisis terus untuk mendapatkan informasi, sehingga ada beberapa ISP yang memang mengeblok paket pad ping ini, sehingga sebenarnya kita terkoneksi dengan website-nya Sticky, tapi untuk paket pad ping-nya itu tidak diizinkan atau diblok seperti itu, sehingga dia akan muncul tanda bintang ini. Tapi memang ada beberapa ISP yang mengizinkan, jadi dia bisa terkoneksi, bisa muncul sini hop-hopsnya seperti itu ya. Oke, nanti bisa dicoba langsung untuk pad ping-nya. Selanjutnya netstat. Nah, netstat ini adalah tools ya yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, atau baik pada lokal LAN ya maupun pada jaringan internet. Jadi netstat ini merupakan network statistik gitu. Jadi biasanya netstat ini digunakan untuk melihat port yang open pada PC kita gitu ya, atau koneksi yang sudah established atau yang sudah sedang terkoneksi seperti itu ya. Kita langsung saja melihat misalkan netstat ya. Nah, jadi akan terlihat beberapa koneksi yang sudah established itu ya. Oke, biar cepat kita pakai langsung netstat min AON gitu ya, min AON. Nah, jadi di sini akan terlihat ada yang namanya state listening, ada yang established ya. Nah, artinya apa? Listening ini dia standby ya, portnya sudah open. Jadi yang ada beberapa port yang open pada laptop yang sedang digunakan ini gitu ya. Jadi ada port 135, 445, kemudian 1536 dan macam-macam ya. Kemudian yang established ini itu artinya koneksinya sedang berjalan atau sedang terkoneksi gitu. Artinya ada port 1157 ini terkoneksi dengan internet ya. Seperti itu. Jadi established ini artinya dia terkoneksi, kemudian yang listening itu sedang standby. Nah, ketika ada service yang berjalan pada port ini, maka listening ini akan berubah menjadi established. Seperti itu ya. Oke, jadi ini kita ingin melihat port yang terbuka apa saja, seperti itu ya. Misalkan nanti kalau ada web server, kalian mau ngecek port yang kebuka, misalkan port 80 atau 443 terbuka atau tidak, ya bisa menggunakan netstat ini ya. Oke.